Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu judul atau satu tema, yakni gereja-gereja baru yang terus bermunculan. Para sahabatku terkasih, kita lihat ini bukan hal baru, tetapi ini adalah fenomena umum yang kita temukan, kita lihat, kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai seorang beriman Kristiani, saya prihatin dengan kondisi berimannya kita sebagai umat beriman Kristiani. Jadi dengan munculnya berbagai gereja baru ini, saya sebagai seorang beriman Kristiani merasa prihatin dengan kondisi ini. Kita lihat di mana-mana bermunculan gereja-gereja baru dengan nama yang aneh-aneh. Coba lihat, kalau tidak percaya, silakan para sahabatku terkasih melihat di tempat kita masing-masing. Selalu saja muncul gereja-gereja baru dengan nama yang aneh-aneh. Entah itu berada di rumah, di sebuah gedung kecil atau di sebuah gedung besar, yang jelas di sana inilah situasi yang kita lihat. Dan gereja-gereja itu memiliki penekanan ajaran yang berbeda-beda. Intinya hanya saja di sana menyebut nama Yesus. Tapi ajaran-ajaran itu sudah punya penekanan yang berbeda-beda. Ada yang mengizinkan untuk melakukan hal ini, ada yang tidak mengizinkan atau melarang untuk melakukan hal itu, dan bermacam ragamnya. Pertanyaan kita, apakah ini dikehendaki oleh Yesus? Yakni Yesus menyuruh kita mendirikan gereja-gereja baru dengan nama yang aneh-aneh. Apakah ini kehendak Yesus? Apakah saat itu Yesus menyuruh kita bahwa kita nantinya mendirikan gereja-gereja baru dengan nama yang aneh-aneh atau dengan berbagai macam nama? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dengan kondisi ini, apakah ini karya Roh Kudus atau sebuah ajang bisnis? Artinya dengan melihat gereja-gereja baru yang terus saja bermunculan ini, pertanyaan kita, apakah ini memang karya Roh Kudus ataukah ini sebuah ajang untuk berbisnis? Para sahabatku terkasih dimanapun berada, maka tadi saya katakan, saya sebagai seorang beriman Kristiani, saya prihatin dengan kondisi ini. Hati kadang sedih, kadang berpikir entah seperti apa tentang kondisi atau situasi ini. Karena terus saja bermunculan gereja-gereja baru. Dalam 1 tahun itu sekian gereja baru bermunculan. Mungkin sampai sekarang ada sekian ribu denominasi yang ada di Indonesia ini. Bayangkan, masing-masing mereka memiliki penekanan ajaran yang berbeda-beda. Melarang ini, ada yang mengizinkan ini dan lain sebagainya. Inilah yang kita temukan sekali lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mari kita lihat ulasan berikut ini para sahabatku terkasih. Kita lihat yang pertama, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apakah ini dikehendaki Yesus? Yakni Yesus menyuruh kita mendirikan gereja-gereja baru dengan nama yang aneh-aneh. Kita lihat ini. Tidak tertulis dimanapun bahwa Yesus menyuruh kita mendirikan gereja-gereja denominasi sebanyak mungkin. Tidak tertulis dimanapun. Kalau seandainya ada para sahabatku menemukan, silakan menulisnya di kolom komentar video ini. Bahwa ada tertulis di sana Yesus menyuruh, Yesus memerintahkan kita untuk mendirikan gereja-gereja denominasi sebanyak mungkin dengan berbagai nama sesuai dengan selera kita. Kalau seandainya ada, silakan tulis di kolom komentar video ini. Yesus hanya menginginkan kita meneruskan ajarannya pada gereja yang didirikannya itu. Jadi Yesus menginginkan kita sebagai para pengikutnya ini meneruskan ajaran dari gereja yang sudah didirikannya itu.
Gereja yang didirikan oleh Kristus itu di atas Petrus. Dan itulah gereja yang oleh Rasul Paulus disebut sebagai tubuh Kristus dan mempelai Kristus. Ini dapat kita lihat di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Gereja ini hanya satu, yaitu gereja Katolik. Sehingga memang tepatlah jika seseorang ingin tergabung dalam tubuh Kristus dan mengembangkannya untuk bergabung dengan gereja Katolik yang dipimpin oleh penerus Petrus. Karena gereja Kristus ini didirikan di atas para rasul. Maka gereja Katolik bukanlah sebuah atau bukan salah satu dari denominasi, melainkan gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang didirikan oleh Kristus di atas Rasul Petrus. Injil Matius bab 16 ayat 18. Makanya yang disebut gereja mula-mula itu ya gereja Katolik, bukan denominasi, atau bukan menjadi pertanyaan. Ayo kita cari dulu yang mana gereja mula-mula itu. Jelas bahwa gereja mula-mula itu adalah gereja Katolik. Dan tentang hal ini, Pendeta Yonatan Purnomo itu sudah mengungkapkannya dengan baik dan jelas. Silakan mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Pendeta Yonatan Purnomo. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa ya gereja mula-mula itu adalah gereja Katolik. Bukan gereja-gereja denominasi atau gereja ini dan gereja itu. Inilah kalau orang yang memahami sejarah dengan baik. Jadi Pendeta Yonatan Purnomo sudah mengungkapkan ini dengan baik dan jelas. Maka silakan para sahabatku terkasih mencari tahu video yang di sana beliau bicara tentang ini supaya Anda semua juga bisa memahami ini dengan baik. Maka tadi saya katakan saya sebagai seorang beriman Kristiani merasa prihatin sebenarnya. Kenapa Yesus ingin kita meneruskan ajaran yang sudah diajarkannya kepada kita melalui gereja yang didirikannya, tetapi kita malah memunculkan gereja-gereja baru dengan nama yang aneh-aneh, kemudian membuat ajaran di sana penekanan-penekanannya yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan munculnya gereja-gereja di mana-mana, apakah ini karya Roh Kudus atau ajang bisnis? Ini pertanyaan yang kedua yang mau kita jawab. Dengan munculnya gereja-gereja baru di mana-mana ini, apakah ini kita lihat sebagai karya Roh Kudus kah? Atau ini sebagai ajang bisnis? Saya pun bingung menjawabnya. Jadi tentang hal ini saya bingung menjawabnya. Mengapa saya bingung? Karena ada sekian indikasi yang ada menunjukkan bahwa ini arahnya ke ajang bisnis. Ada sekian indikasi yang kita lihat. Maka pertanyaan tadi, apakah ini sebuah karya Roh Kudus atau ini merupakan ajang bisnis? Saya sendiri pun bingung menjawabnya. Kenapa? Karena kita melihatnya di sana ada beberapa indikasi menunjukkan bahwa ini arahnya kepada ajang bisnis. Kita lihat hal-hal yang menunjukkan ini sebagai ajang bisnis. Pertama, memperkenalkan Yesus pakai brosur. Memperkenalkan Yesus pakai brosur. Para sahabatku terkasih, ini pengalaman saya nyata. Saya alami langsung. Sekian kali orang datang ke rumah dari kaum denominasi ini memperkenalkan gereja barunya dengan membawa brosur ke rumah. Membawa brosur. Saya berpikir kok Yesus diperlakukan seperti memperkenalkan multi level atau produk-produk baru. Sayang sekali Yesus ini. Yesus diperkenalkan melalui brosur. Kemudian kita lihat ada juga atau pernah sekali ketika mereka datang ke rumah, ketika memperkenalkan aliran baru ini, kelompok baru ini, setelah mereka tahu bahwa saya sebagai seorang Katolik, mereka langsung menghina Bunda Maria, demikian juga menghina Paus. Inilah yang disebut dengan para pengikut Yesus itu.
Inilah para pengikut Yesus itu. Para pengikut Yesus kok langsung menghina Bunda Maria? Ini kan ajaran iblis ini. Ini kan ajaran iblis. Yesus begitu mencintai bundanya, Bunda Maria. Lalu datanglah kelompok ini yang dari kaum denominasi. Langsung menghina Bunda Maria di depan mata saya. Karena apa? Di rumah saya itu ada patung Bunda Maria yang besar. Mereka melihat patung itu, oh rupanya ini seorang Katolik. Langsung mereka menghina Bunda Maria. Demikian juga menghina Paus. Kalau mengimani Yesus ini adalah aliran yang bernafaskan Yesus Kristus, masa langsung menghina saya demikian? Maka ini saya kategorikan sebagai ajaran iblis. Ini sebagai ajaran iblis. Karena sudah arahnya kepada bisnis. Kalau memang murni memperkenalkan ajaran Yesus, ya tidak perlu dibuat hal ini dengan menghina Bunda Maria, demikian juga menghina Paus. Maka waktu itu saya langsung katakan, silakan Bapak dan Ibu angkat kaki dari sini dan pergi. Kalau tidak saya akan panggil orang-orang yang ada di sekitar ini untuk mengusir Bapak dan Ibu. Coba para sahabatku bayangkan. Memperkenalkan gereja baru dengan menghina gereja sebelumnya. Ini manusianya waras atau tidak ini? Ini sudah lari kepada ajang bisnis. Kalau memang murni memperkenalkan Yesus, tidak mungkin ada hal seperti ini. Kemudian berikutnya lagi, mereka datang ke rumah. Kebetulan hanya ibu di rumah, saya tidak ada di rumah. Lalu mereka bilang, "Ibu, besok jam 8 datang ke gereja kami ya. Besok itu pemimpin kami, seorang yang hebat datang dari Nigeria ke gereja kami." Lalu apa jawab ibu? "Oh ya, terima kasih. Besok juga jam 8, kalian kan baru pemimpin dari Nigeria datang. Kami setiap hari Minggu jam 8, Yesus langsung datang bertemu dengan kami." Kenapa? Karena kami merayakan misa Ekaristi. Yesus hadir secara real dalam Ekaristi. Inilah para sahabatku terkasih. Jadi memperkenalkan Yesus pakai brosur. Inilah indikasi, maka saya katakan arahnya ini, arah pendirian gereja-gereja baru ini lebih kepada bisnis. Bukan karya Roh Kudus. Apakah Roh Kudus tadi yang berbicara ke dalam dirinya atau di dalam dirinya supaya dia menghina Bunda Maria dan Paus? Ini ajaran iblis para sahabatku terkasih. Ini ajaran iblis. Yang kedua, kisah teman dekat saya tentang seorang sahabatnya pendeta yang memarahi anaknya karena tidak menjaga gereja yang sudah didirikannya itu. Ini juga pernah saya ungkapkan dalam video sebelumnya. Jadi seorang sahabat dekat saya itu bercerita tentang sahabat dekatnya yang adalah seorang pendeta yang saat itu memarahi anaknya. Karena apa? Anaknya itu datang minta uang kepada bapaknya ini. Lalu apa kata bapaknya ini? "Percuma kau, saya sudah dirikan gereja itu untukmu supaya dari situ kau bisa hidup. Tetapi itu pun tidak bisa kau usahakan." Saya ketika mendengar itu saya terdiam. Mendirikan gereja kok arahnya ke bisnis. Mendirikan gereja supaya bisa hidup di sana. Maka tadi saya katakan ini sudah arahnya ke bisnis, bukan karya Roh Kudus lagi. Dan yang ketiga, kita perhatikan di sebuah tempat pada saat ini bisa terdapat beberapa jenis gereja. Kita perhatikan pada saat ini. Di sebuah tempat itu bisa ada sekian jenis gereja. Kalau tidak percaya, saksikanlah, lihatlah itu. Kalau tidak ada di tempat para sahabatku terkasih, lihat di tempat yang lain, pasti ada. Di sebuah tempat itu bisa ada sekian banyak gereja dengan berbagai nama. Ini fenomena para sahabatku terkasih. Sekali lagi ini fenomena. Nah, dengan situasi ini kan sebuah bentuk persaingan. Ini sebuah bentuk persaingan. Maka di sana yang kuat itu akan bertahan. Sementara yang lemah pasti akan gulung tikar. Akhirnya pasti ditempuh berbagai cara supaya terus menarik simpati jemaatnya untuk datang ke gereja itu. Yakinlah itu pasti akan dilakukan. Akan dilakukan berbagai macam upaya.
Karena itu tadi bisa saja yang kuat itu bertahan, yang lemah itu gulung tikar. Maka orang akan menempuh berbagai cara supaya terus memunculkan minat, menimbulkan minat dari jemaat yang ada untuk terus datang ke gereja itu. Supaya gereja itu tidak mati. Makanya belakangan ini di TikTok itu ada 2 orang pendeta yang marah-marah. Saya sengaja tidak mau angkat di sini. Silakan para sahabatku terkasih mencari sendiri. Ada 2 orang pendeta marah-marah, bahkan mengeluarkan kata-kata kotor. Karena apa? Sebelumnya sudah ada gereja yang lain berdiri di tempat itu, tapi datanglah gereja yang lain lagi mendirikan gerejanya itu di tempat itu. Ya pasti dong umat yang ada di situ pasti perhatiannya terbagi-bagi. Oh, gereja yang baru ini lebih mantap ini. Kita tinggalkan aja gereja sebelumnya dan kita masuk ke gereja yang baru ini. Pasti muncul pemikiran-pemikiran demikian dalam diri umat. Maka 2 orang pendeta ini marah besar. Pendeta ini 1 orang bapak, 1 orang ibu. Marah besar mereka sampai keluarkan kata-kata kotor. Kalau tidak percaya silakan cari itu. Ini fenomena para sahabatku terkasih. Saya bukan asal bicara, tapi ini fenomena. Jadi 3 fenomena yang mendukung kita untuk melihat bahwa pendirian gereja baru ini lebih mengarah kepada bisnis. Yang pertama memperkenalkan Yesus pakai brosur. Yang kedua kisah sahabat saya tentang teman dekatnya, sahabat dekatnya seorang pendeta yang memarahi anaknya karena mendirikan gereja tapi gereja itu tidak diteruskan oleh anaknya. Dan yang ketiga, kita perhatikan di sebuah tempat bisa ada sekian banyak gereja yang ada dengan nama yang aneh-aneh. Para sahabatku terkasih, berbeda dengan yang ada di dalam gereja Katolik. Ini sangat berbeda. Pertama, dalam hal memperkenalkan Yesus. Gereja Katolik tidak pernah memperkenalkan Yesus melalui brosur. Gereja Katolik tidak pernah memperkenalkan Yesus melalui brosur. Cari nanti para sahabatku terkasih. Kecuali sekolah Katolik diperkenalkan pakai brosur itu wajar. Dan semua sekolah demikian dilakukan. Tapi gereja Katolik memperkenalkan Yesus pakai brosur tidak. Itu tidak dilakukan oleh gereja Katolik. Yesus itu oleh gereja Katolik bagaimana memperkenalkannya? Yesus diperkenalkan melalui cara hidup kita, melalui tindakan dan tutur kata kita. Dan bukan memperkenalkan Yesus pakai brosur. Yesus itu diperkenalkan melalui sikap dan tutur kata kita. Di sana kita memperkenalkan Yesus. Maka dikatakan kamulah garam dan terang dunia. Bagaimana menjadi garam dan terang dunia? Bukan menyebar itu melalui brosur. Tetapi menggarami dunia ini melalui sikap dan tutur kata kita. Di sana Yesus itu diwartakan. Itulah yang dilakukan oleh gereja Katolik. Kemudian yang kedua, dalam hal mendirikan gereja. Di dalam gereja Katolik tidak ada persaingan dalam mendirikan gereja. Tidak akan ada persaingan dalam mendirikan gereja di dalam gereja Katolik. Kalau memang di sebuah tempat itu umatnya sudah mencukupi, maka didirikan sebuah gereja di sana. Supaya apa? Umat di tempat itu bisa mempunyai sebuah tempat ibadat. Hanya itu saja. Tidak ada di sana persaingan dalam mendirikan gereja. Sudah ada sebuah gereja Katolik di situ, datang gereja Katolik yang lain dari sana mendirikan gereja Katolik di sekitar itu juga. Itu tidak akan pernah kita temukan. Nanti kita akan lihat kenapa itu bisa terjadi demikian. Bahwa tidak ada persaingan di dalam gereja Katolik dalam mendirikan gereja. Bahkan gereja Katolik yang didirikan di tempat itu, para donatur itu dari mana-mana semua memberikan bantuan untuk memperlancar pembangunan gereja itu. Gereja Katolik yang ada di tempat yang lain mendonasikan bantuan ke tempat itu supaya gereja itu bisa selesai dibangun. Itulah yang ada di dalam gereja Katolik. Jadi tidak ada persaingan dalam membangun gereja. Tidak ada persaingan itu. Dan yang berikut pertanyaan kita. Mengapa tidak ada persaingan? Jadi di dalam gereja Katolik itu tidak ada persaingan dalam membangun gereja. Pertanyaan kita, mengapa tidak ada persaingan itu? Jawabannya adalah
Karena gereja Katolik itu berada dalam satu kesatuan ajaran iman. Pernah saya katakan dalam video sebelumnya, mulai dari Vatikan sampai ke seluruh penjuru dunia, ajarannya tetap satu dan sama. Gereja Katolik berada dalam satu garis komando, dan itu hanya ditemukan di dalam gereja Katolik, tidak dimanapun itu. Ini jelas saya katakan. Struktur dalam gereja Katolik itu sangat jelas. Berada dalam satu garis komando. Dan ini tidak pernah ditemukan dimanapun itu. Maka konsekuensinya, karena berada dalam satu kesatuan ajaran, konsekuensinya adalah semua yang berada di dalamnya itu ya hidup dalam satu ajaran. Artinya semua orang Katolik itu berada dalam satu ajaran. Karena dia punya satu garis komando. Tidak ada orang Katolik yang membawa prinsip masing-masing. Tidak akan kita temukan itu. Semua orang Katolik yang ada punya satu prinsip. Jadi tidak ada masing-masing orang Katolik itu membawa prinsipnya masing-masing. Ini begini ya, ini nggak boleh begitu. Padahalnya gereja mengatakan lain. Ini tidak akan kita temukan di dalam gereja Katolik. Kemudian, para pastor yang dikuliahkan atau distudikan itu, selesai itu, artinya selesai mereka studi, menggembalakan gereja berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Inilah luar biasa para sahabatku terkasih. Misalnya dia ahli dalam kitab suci, maka dalam karya pengembalaannya itu mungkin dia nanti akan mengajari para calon imam, para calon pastor yang baru. Atau punya keahlian di bidang yang lain. Jadi dengan keahlian yang dia miliki ini bukan berarti nanti terjadi persaingan antara para pastor ini. Ini tidak akan kita temukan dalam gereja Katolik. Jadi para pastor yang kuliahnya kemana-mana itu, pulang mereka misalnya ke Indonesia, di antara mereka itu tidak akan ada persaingan satu dengan yang lain. Misalnya ditugaskan oleh Bapak Uskup di sebuah tempat mereka berkarya, dia mengembangkan tempat itu dengan keahlian yang dia miliki. Dan tidak akan ada persaingan satu dengan yang lain. Keahlian yang dimilikinya itu adalah untuk mengembangkan gereja di tempat itu. Yang nantinya gereja Katolik yang ada di wilayah yang lain melihat perkembangan yang ada itu akhirnya dibawa juga untuk dipraktikkan di tempat yang lain. Jadi para imam itu, para pastor itu yang setelah belajar, mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak akan membawa konsep ajaran berbeda-beda. Aku dirikan gereja baru lah, aku udah menemukan ide yang baru kok, atau saya sudah punya keahlian kok dalam hal ini, saya dirikanlah gereja baru. Itu nggak ada di dalam gereja Katolik. Jadi pemahaman, pengetahuan yang mereka terima dari bangku kuliah, baik sebagai seorang ahli di bidang ini, bidang itu, semua yang mereka miliki itu digunakan untuk pengembangan gereja. Jadi tidak ada persaingan di antara satu dengan yang lain. Nah, terkait dengan persatuan gereja, jika terjadi sesuatu di dalam gereja, maka ketika paus atau uskup berbicara, maka semuanya akan mendengarkan dan semuanya menjadi baik-baik saja alias adem-adem saja. Ini yang ada di dalam gereja Katolik para sahabatku terkasih. Jadi kalau ada sesuatu hal terjadi, sebuah masalah terjadi, maka ketika paus atau uskup angkat bicara tentang hal itu, maka umatnya tentu mendengarkannya. Sehebat apapun umatnya itu akan tunduk mendengarkannya karena ketaatannya kepada hierarki gereja. Inilah yang terjadi. Saya ingat dengan pernyataan Pendeta Gomar Gultom sebagai ketua PGI terkait dengan hal ini, terkait dengan kesatuan yang ada di dalam gereja ini. Pendeta Gomar Gultom mengatakan demikian. Saya salut dengan gereja Katolik. Ketika Uskup Ignatius berbicara kepada umat di wilayah Keuskupan Agung Jakarta, maka semua umatnya mendengarkan beliau. Inilah pernyataan Pendeta Gomar Gultom selaku ketua PGI. Silakan para sahabatku mencari di media. Para sahabat akan menemukan di sana.
Dan akan terbukti nanti pernyataan dari beliau ini. Saya ulangi, saya salut dengan gereja Katolik. Ketika Uskup Ignatius berbicara kepada umat di Keuskupan Agung Jakarta, maka semua umatnya mendengarkan beliau. Tetapi kami di Protestan, karena begitu banyak denominasi di dalamnya, maka ketika saya berbicara tentang sesuatu, mereka akan menjawab, "Siapa sih lo?" Inilah yang terjadi para sahabatku terkasih. Baik, para sahabatku terkasih, hal yang saya bicarakan ini bukan mau menjelekkan kaum denominasi, tetapi di sini kita semua yang mendengarkan ini, mari kita selaku pengikut Kristus menyikapi hal ini dengan baik, sehingga tidak terus-menerus bermunculan gereja-gereja baru dengan pandangan dan ajaran yang berbeda-beda. Saya katakan ini karena saya sebagai seorang pengikut Kristus, saya prihatin dengan kondisi ini. Supaya apa? Ajaran Yesus itu memang harus terus kita wartakan, dan ajaran itu murni, tidak kita preteli ajaran-ajaran Yesus itu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan para sahabatku terkasih. Terima kasih, Tuhan memberkati.